Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai PPh pasal 22. Apa itu PPh pasal 22? PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Dasar hukum PPh pasal 22. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK/010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK/03/2019 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK/03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan akal penggunaan penyetoran pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Adapun subjek dan objek PPh pasal 22 sebagai berikut. Objek PPh pasal 22 diantaranya yang pertama ada impor barang dan ekspor. Barang yang dikenakan PPh pasal 22 yaitu tambang batu bara, mineral logam, mineral bukan logam. Kedua, pembayaran atas pembelian barang atau PPh pasal 22 bendaharawan. Yang pertama ada pemerintah pusat, kedua pemerintah daerah, ketiga instansi atau lembaga pemerintah, keempat lembaga-lembaga negara lainnya. Yang ketiga ada pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN. Yang keempat, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Subjeknya, pembayaran langsung oleh Komisi Pelaksanaan Akreditasi. Kedua, pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh Komisi Pelaksanaan Akreditasi. Kelima, ada penjualan kendaraan bermotor. Subjeknya, pertama, agen tunggal pemegang merek. Kedua, agen pemegang merek. Yang ketiga, importer umum kendaraan bermotor. Yang keenam, penjualan migas seperti bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang ketujuh, ada penjualan hasil produksi kepada distributor. Contohnya, industri semen, industri kertas, industri baja, industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi. Yang kedelapan, ada pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul. Contohnya, pertanian, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. 9. Ada penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Contohnya, kapal pesiar, pesawat pribadi, kendaraan mewah. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak tentang PPh. Kedua, impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk. 3. Pembayaran atas penyerahan barang. 4. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, air, listrik, PDAM, dan telepon. Selanjutnya, sifat pemungutan PPh pasal 22. Pemungutan PPh pasal 22 terdiri dari dua jenis pemungutan. Pertama, bersifat final dan bersifat tidak final. Untuk yang bersifat final artinya pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak melalui pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain dalam tahun berjalan sudah tidak dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada saat pengisian SPT nanti. Pemungutan yang bersifat final antara lain bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur atau agen. Selanjutnya, pemungutan yang bersifat tidak final, berarti pajak yang sudah dipungut atau dibayarkan oleh pemungut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan oleh wajib pajak yang dipungut. Jenis pajak yang pemungutannya tidak bersifat final antara lain, pertama, PPh pasal 22 atas impor barang, kedua, PPh pasal 22 atas pembelian
oleh pemungutan pajak. 3. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri, semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. 4. PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk industri atau ekspor. Pemungut PPh Pasal 22 yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau yang biasa disebut dengan DJBC atas objek PPh Pasal 22 impor barang. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau yang biasa disebut dengan KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau yang biasa disebut dengan UP. Yang keempat, kuasa pengguna anggaran atau yang biasa disebut dengan KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran KPA. Yang kelima, badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keenam, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya dan ekspornya. Yang ketujuh, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Selanjutnya ada kelompok perusahaan swasta. Perusahaan swasta terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, badan usaha. Yang kedua, agen tunggal pemegang merek atau yang biasa disebut dengan ATPM, agen pemegang merek atau yang biasa disebut dengan APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Yang ketiga, produsen atau importir bahan bakar minyak. Yang keempat, pedagang pengumpul. Selanjutnya ada tarif PPh Pasal 22. Untuk tarif PPh Pasal 22 ini berbeda-beda tergantung pada objek. Yang pertama atas impor. Untuk barang-barang impor yang menggunakan API, tarifnya adalah 2,5% dikali nilai impor. Sedangkan non-API tarifnya adalah 7,5% dikali nilai impor. Yang tidak dikuasai, tarifnya adalah 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kedua, atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan, Bendahara Pemerintah, BUMN atau BUMD. Tarifnya adalah 1,5% dikali harga pembelian atau tidak termasuk PPN dan tidak final. 3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pertama ada kertas, tarifnya 0,1%, semen 0,25%, baja 0,3% dan otomotif 0,45%. Yang keempat, penjualan hasil produksi migas. Untuk BBM yang dijual ke Pertamina, tarifnya adalah 0,25% dikali penjualan. Sedangkan BBM yang dijual selain ke Pertamina, tarifnya adalah 0,3% dikali penjualan. Gas sama dengan 0,3% dikali penjualan. Dan pelumas sama dengan 0,3% dikali penjualan. Yang kelima, impor kedelai, gandum, dan tepung terigu dikenakan tarif 0,5% dikali harga impor. Yang keenam, ekspor bahan tambang, tarifnya 1,5% dikali harga ekspor. Yang ketujuh, ada penjualan barang mewah, rumah mewah, kondominium, apartemen yang memiliki harga pengalian lebih dari 30 miliar dikenakan tarif sebesar 1% dikali penjualan. Sementara itu, untuk kapal pesiar, pesawat pribadi dan kendaraan mewah yang memiliki nilai jual lebih dari 300 juta dan 2 miliar dikenakan tarif sebesar 5% dikali penjualan. Tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan penyetoran ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk Menteri Keuangan oleh importer yang bersangkutan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kedua, pemungutan PPh Pasal 22 atas
komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyotoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak. Bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPN, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak atau yang biasa disebut dengan SSP yang telah diisi atas nama rekaman serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Yang keempat, pemungutan PPh pasal 22 oleh pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf E, huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, huruf J, dan huruf K PMK 16 2016. Wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP. Contoh studi kasus. Soal pertama, bendahara membeli 5 printer dari PT ABCD dengan harga beli 22 juta, harga termasuk PPN. Cara pengerjaannya adalah besar pemungutan pajak atas pembelian printer tersebut adalah harga pembelian 22 juta, dasar pengenaan pajak 100 dibagi 110 dikali 22 juta sama dengan 20 juta. Maka perhitungan PPh pasal 22 yakni 1,5% dikali 20 juta sama dengan 300 ribu. PT DFG selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai 700 juta, tidak termasuk PPN, kepada PT JCN yang merupakan bukan perusahaan SPBU. Maka PPh pasal 22 yang dipungut adalah cara pengerjaannya, tarif PPh 22 aset produksi migas dikali nilai jual yakni 0,3% dikali 700 juta sama dengan 2.100.000. PT ABC melakukan transaksi jual beli peralatan mesin dengan perusahaan berdomisili usaha di Korea tanpa menggunakan AKI. Nilai kontrak diketahui $10. Berdasarkan ketentuan FOB Spring Point, PT ABC mengasuransikan pengiriman tersebut dengan biaya premi sebesar 10% dari kontrak pembelian dengan biaya pengangkutan senilai $1.500. Adapun biaya masuk dan pungutan lain masing-masing adalah senilai 20% dan 5 juta. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan adalah 14.000, sedangkan oleh Bank Indonesia 13.500. Berapakah besar PPh 22 tentang? Cara pengerjaannya ialah cost sama dengan $10.000, insurance 10% dari cost sama dengan $1.000, rate-nya sama dengan $1.500, CIF cost plus insurance plus rate sama dengan $12.500, CIF dikonversikan ke rupiah dikali 14.000 sama dengan 175 juta rupiah. Biaya masuk 20% dari CIF sama dengan 35 juta rupiah. Biaya lainnya sama dengan 5 juta rupiah. Nilai impor sama dengan DPP itu sebanyak 215 juta rupiah. PPh pasal 22 sama dengan 7,5% dikali nilai impor, hasilnya 16.125.000